Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau membahas tentang salah satu topik yang ada pelajaran keuangan, yaitu penggunaan dana dan OBS ya, yaitu off balance sheet activities pada bank ya. Nah, apa saja sih sebenarnya penggunaan dana yang dilakukan oleh bank ya? Nah, aku akan membahas tentang penggunaan dana dulu ya dari bank, lalu nanti setelah itu aku akan bahas tentang apa sih sebenarnya off balance sheet activities itu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penggunaan dana. Nah, kalau kita membahas penggunaan dana, kita harus membahas tentang yang namanya neraca dari sebuah bank ya. Nah, aku coba gambar neraca dari sebuah bank dulu. Nah, kemarin aku udah membahas tentang yang namanya sumber dana dari bank ya. Nah, dimana kalau di neraca ini ya, di sisi kiri adalah aset dan di sisi kanannya adalah liabilitas ya. Nah, sumber dana dari bank kemarin kita bahas itu adalah di sisi kanan dari neraca ini ya. Sisi liabilitas ini adalah sisi sumber dana dari bank ya. Nah, kemarin kita belajar juga bahwa sumber dana paling besar itu adalah deposit ya, atau tabungan dari orang-orang. Itu adalah sumber dana terbesar yang diterima oleh bank. Nah, lalu sekarang kita akan membahas tentang sisi aset ya, atau kita kenal dengan penggunaan dana. Jadi, kalau sisi liabilities adalah sumber dana, uang yang masuk ke bank itu didapat dari deposit ya. Uang yang masuk kita kenal dengan sumber dana. Nah, sekarang uang yang dikeluarkan atau ibaratnya uang yang diinvestasikan oleh bank atau yang diputarkan ya, bahasa sehari-harinya kita sering dengar uang diputerin, itu apa sih maksudnya? Itu maksudnya diinvestasikan oleh bank. Nah, itu masuknya ke dalam penggunaan dana atau sisi aset ya. Nah, di sisi aset ini ada yang pertama itu adalah kita tidak boleh lupa bahwa ini ada cadangan minimum ya, yang bank harus siapkan agar sewaktu-waktu ketika orang mengambil deposit atau depositonya atau tabungannya, bank harus punya uang untuk ada orang yang mengambil ini gitu ya. Nah, itu yang pertama, cadangan minimum. Nah, yang kedua ya, nah, sisi aset penggunaan dari bank itu paling banyak digunakan untuk yang namanya ini, loan ya, atau memberikan pinjaman untuk orang ya. Nah, sebagian besar di dalam loan ini adalah yang paling banyak pinjaman yang dilakukan orang adalah yang pertama adalah hipotek. Nah, kemarin aku dijelaskan ya hipotek itu apa. Hipotek itu adalah hutang untuk membeli rumah ya. Nah, itu aku dijelaskan. Kalau kalian belum nonton videonya, kalian boleh nonton video aku yang sebelumnya ya tentang hipotek. Kalian cari aja di playlist keuangan dasar aku. Nah, sebagian besar loan pinjaman ke bank itu kebanyakan adalah hipotek ya, atau pinjaman untuk membeli rumah, karena orang itu sangat kesulitan untuk mengumpulkan uang untuk membeli rumah sehingga dia harus meminjam uang ke bank dan nyicil ya untuk membeli rumah. Itu hipotek. Nah, lalu ada juga pinjaman untuk bisnis ya. Nah, biasanya bisnis-bisnis atau usaha-usaha itu meminjam ke bank untuk modal usahanya dia, untuk menambah modal usaha, untuk membeli mesin dan sebagainya ya, untuk menjalankan bisnisnya dia lah, intinya seperti itu. Nah, lalu ada juga mereka pakai juga untuk leasing ya. Nah, leasing itu sebenarnya mirip kayak nyicil beli mobil gitu ya, tapi ini basisnya kayak nyewa gitu. Jadi kita bayar sedikit demi sedikit, kayak dicicil juga gitu, kayak bayar cicilan gitu, tapi dihitungnya sewa. Nanti di akhir periode mobilnya itu akan menjadi milik orang tersebut gitu ya. Nah, itu leasing atau bahasa Indonesia sewa guna usaha. Nah, lalu terakhir adalah
pinjaman lainnya lah ya, pinjaman-pinjaman yang tidak termasuk pinjaman-pinjaman di atas. Oke. Nah, kebanyakan bank itu mengeluarkan uangnya ya untuk loan, dan yang satu lagi itu adalah untuk membeli investasi ya. Nah, beli investasi ini ada macam-macam produknya ya, ada banyak. Jadi bank itu juga berinvestasi. Di antaranya dia membeli surat-surat hutang pemerintah ya, atau obligasi, bisa dari obligasi pemerintah atau obligasi perusahaan lain juga bisa. Intinya adalah dia membeli investasi ya, melalui obligasi bisa, surat-surat hutang lainnya juga bisa gitu ya. Nah, jadi penggunaan dana dalam bank itu adalah untuk ini, loan, memberi pinjaman ke orang, dan berinvestasi. Intinya seperti itu ya. Nah, kemarin juga aku jelaskan bahwa di dalam liabilitas, di sisi kanan, sumber dana dari bank itu selain deposit, ada juga yang kita kenal dengan capital ya. Nah, capital ini adalah uang dari si shareholder ya, atau si empunya bank tersebut. Share capital ya kita sebutnya. Bisa dari shareholder, bisa dari orang yang mempunyai bank tersebut ya, kalau dia belum go public ya. Nah, lalu ada yang namanya retain profit ya, dana yang dikembalikan ya. Retain profit ini artinya profit yang si ownernya itu nggak ambil, tapi dimasukkan lagi ke dalam bisnisnya untuk diputerin lagi ya, itu namanya retain profit. Oke, itu. Nah, itu adalah penggunaan dana dari bank ya. Jadi ingat-ingat bahwa sumber dana dari bank itu dari deposit dan capitalnya, bisa juga dari kemarin itu hutang juga bisa juga ya. Hutang dari bank lain juga bisa. Nah, lalu penggunaan dananya itu, nah, yaitu untuk loan dan beli investasi. Nah, sekarang aku akan menjelaskan sedikit tentang yang namanya off balance sheet activities ya, atau OBS ya, off balance sheet activities. Nah, jadi off balance sheet activities ini adalah aktivitas yang menghasilkan keuntungan juga ya. Ganti warna deh. Aktivitas yang menghasilkan keuntungan, yang memberi keuntungan juga ya gitu. Nah, tapi tidak menciptakan aset, atau liabilitas ya pada neraca bank. Nah, jadi ibaratnya ya, bahasa lainnya off balance sheet activities ini adalah bisnis sampingan dari bank gitu. Seperti itulah ngomong gampangnya ya. Tapi kalau definisinya adalah aktivitas yang memberi keuntungan tapi tidak menciptakan aset atau liabilities pada neraca bank. Nah, apa aja sih sebenarnya contoh off balance sheet activities ini? Yang pertama adalah fee. Kita kenal dengan fee based service ya. Jasa yang memberikan bayaran ya. Jasa yang memberikan fee atau bayaran kepada bank tersebut gitu. Oke. Nah, fee based service ini apa aja contohnya? Nah, fee based service ini ada beberapa. Yang pertama adalah bisa corporate advice ya. Nah, corporate advice ini adalah memberikan saran-saran terkait keuangan ya kepada perusahaan gitu. Nah, itu bisa dilakukan oleh bank. Nah, lalu yang kedua adalah bisa juga underwriting. Nah, underwriting di sini adalah maksudnya suatu proses yang dilakukan bank untuk menilai kelayakan kredit atau resiko peminjam potensial. Jadi kalau orang ada yang meminjam, nah mereka harus ibaratnya dianalisa dulu kelayakan kredit atau risikonya oleh bank tersebut. Nah, bank tersebut bisa membantu
melakukan underwriting atau proses analisis untuk orang yang menerima pinjaman gitu. Nah, lalu yang ketiga adalah sekuritisasi ya. Nah, sekuritisasi ini adalah konversi aset keuangan seperti kartu kredit, pinjaman bank, hipotek, dan lain-lainnya atau aset fisik menjadi instrumen yang bisa diperdagangkan. Seperti contohnya itu adalah mortgage backed securities ya. Aku udah jelasin nih videonya. Kalau kalian belum nonton, kalian boleh nonton ya tentang mortgage backed securities, bagaimana sebuah hipotek itu dikonversi menjadi sebuah aset keuangan yang bisa diperjualbelikan gitu ya. Itu adalah fee based service dari bank. Nah, yang kedua adalah bisa juga memberikan financial service ya. Nah, financial service contohnya apa? Nah, bisa juga fund management ya. Nah, jadi fund management ini adalah seperti ini. Jadi membantu orang awam ya, orang awam yang bukan dari background finance itu untuk melakukan investasi, mengatur dana seseorang untuk diinvestasikan. Nah, biasanya di bank itu juga nanti ada yang namanya fund manajernya, di mana fund manager ini akan membantu orang untuk menginvestasikan di mana harus dia beli, misalnya saham kah, atau reksadana kah, atau apapun ya, itu yang menghasilkan keuntungan bagi si nasabahnya gitu ya. Lalu bisa juga stock broking ya. Nah, stock broking ini artinya dia membantu orang untuk membelikan saham gitu ya, atau aset-aset lainnya ya. Kalau ini stock broking berarti saham ya. Nah, berarti seperti itu adalah financial service dan fee-based service. Ya, seperti itu contohnya dari beberapa, mungkin ada banyak lagi ya, off-balance sheet activities yang lain-lainnya, tapi itu adalah off-balance sheet activities atau bisnis sampingan dari bank atau jasa yang bank bisa berikan selain jasa utamanya, yaitu memberikan pinjaman, berinvestasi, dan melakukan tabungan ya pada orang, memberikan tabungan pada orang. Nah, gitu aja sih yang mau aku jelasin tentang penggunaan dana dan off balance sheet activities pada bank. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.